Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya dengan terus terang, dengan terang-terangan, dengan belak-belakan kepada publik masyarakat Arab, maka banyaklah orang-orang yang masuk Islam, baik di kalangan bangsawan ataupun di kalangan masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan serial tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya dengan terus terang, dengan terang-terangan, dengan belak-belakan kepada publik masyarakat Arab, maka banyaklah orang-orang yang masuk Islam, baik di kalangan bangsawan ataupun di kalangan masyarakat umum. Dan ini membuat orang-orang Quraisy sangat kelabakan, sangat jengkel dan sangat marah. Karena mereka itu sudah tahu di hadapan matanya, di depan matanya, bahwa pada waktu yang tidak lama lagi mereka akan tidak berwibawah dan tidak mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Karena penyembahan berhala, kemusyrikan yang mereka lakukan itu dihajar habis-habisan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang-orang Quraisy ini mempunyai ide untuk menghentikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghentikan supaya tidak menyampaikan dakwahnya, amanahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali tentu saja mereka tidak berani untuk langsung menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak berani karena kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kaumnya sangat mulia dan sangat tinggi dan sangat berwibawa. Tidak ada orang di kalangan Arab yang setinggi dan semulia akhlaknya seperti yang dimiliki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian menuju atau merunding, merayu kepada orang yang mengasuhnya, yaitu Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib diminta oleh orang-orang Quraisy secara resmi supaya bisalah kiranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menutup mulut dan tidak menyampaikan lagi celaan-celaan, cercaan-cercaan dan hinaan habis-habisan kepada Tuhan mereka dan membodoh-bodohkan akal mereka. Akan tetapi Abu Thalib menolak apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy ini. Kemudian mereka semakin panik lagi ketika beberapa bulan lagi ternyata adalah musim haji datang. Dan pada musim haji itu orang-orang dari seluruh penjuru dunia, dari seluruh masyarakat Arab dan non-Arab pada datang semuanya untuk berziarah ke masjid atau berziarah ke Ka'bah atau
melakukan ibadah haji bagi mereka. Maka berkumpullah mereka ini di satu tempat di rumahnya Walid bin Mughirah. Di rumah ini mereka mengadakan persepakatan, mengadakan strategi, mengatur strategi bagaimana supaya menghentikan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini. Sangat merugikan. Mereka pada pertemuan itu banyak yang mempunyai usul-usul bagaimana caranya. Di antaranya yang paling ditekankan pada pertemuan ini yaitu bagaimana cara memberikan citra yang buruk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara membuat supaya orang tidak mau sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pertama kali mengusulkan supaya Muhammad ini diberi gelar sebagai dukun. Ketika gelar ini diusulkan, maka Walid bin Mughirah spontan tidak setuju, karena memang dalam faktanya Muhammad ini bukanlah seorang dukun. Tidak ada tanda-tanda dan tidak ada gejala-gejala dalam kepribadiannya itu sebagai dukun. Ditolak. Kemudian usul dijuluki saja nanti sebagai orang gila. Akan tetapi hadirin yang hadir pada waktu itu di rumah Al-Mughirah, Walid bin Mughirah tidak setuju, karena pada kenyataannya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan seorang yang tukang sihir. Tidak ada sihir yang dilakukan atau gejala-gejala sihir. Walaupun alasan mereka yang mau memberikan gelar ini adalah mereka mengalami bahwa yang disampaikan Muhammad ini menjadikan orang terpisah dari orang tuanya, anak terpisah dari orang tuanya, istri terpisah dari suaminya, dan ibu kepada anaknya. Ini adalah tukang sihir. Tapi pada dasarnya alasan ini secara faktual tidak ada. Muhammad itu mensihir kepada mereka. Kemudian ada yang mengusulkan dicap saja sebagai orang yang majnun, orang yang gila, dan bukan gila, karena Muhammad masih mempunyai perangai dan akhlak yang begitu tinggi. Akhirnya mereka pada persepakatan yang sangat alot, mereka menemukan bahwa Muhammad itu digelari saja sebagai orang yang tukang sihir, tukang syair atau penyair, atau orang yang mengeluarkan syair-syairnya dengan mudah. Maka ini diamanahkan kepada pemuda-pemuda Quraisy waktu itu, dan disebar ke tempat penjuru di mana pintu gerbang Mekah ini atau jalan utama menuju ke Mekah dilalui oleh kafilah-kafilah yang akan melakukan ibadah haji. Dan di situ menyebarkan isu bahwa Muhammad ini adalah seorang yang penyair, orang penyair, bukan nabi tapi penyair. Itu yang ditawarkan kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Begitu strateginya, tapi gagal total. Dan ketika bertemu dengan Muhammad, ternyata mereka malah masuk Islam. Mereka malah masuk Islam. Akhirnya orang Quraisy ini mempunyai strategi, merencanakan strategi yang sporadis. Di antara mereka ada yang mengejek, di antara mereka ada yang menyampaikan hate speech atau pembicaraan yang pelecehan kepada Muhammad dan seterusnya. Ada yang menyampaikan kebohongan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berita hoax dan lain sebagainya, dilakukan mereka semuanya. Kemudian
ternyata apa yang dilakukan oleh mereka, ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini malah membuat orang-orang yang datang untuk masuk Islam itu semakin hari semakin bertambah. Jadi dengan demikian mereka harus terpaksa melakukan strategi yang lainnya, yaitu dengan strategi menyakiti secara fisik. Dan ini tentu saja sebagaimana diuraikan di atas, Nabi Muhammad ini adalah dari kalangan bangsawan, dan tidak bisa orang begitu saja memberikan perlawanan atau permusuhan secara fisik kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan cara itu hanya dilakukan oleh orang-orang bangsawan, orang-orang yang tinggi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawannya. Itu yang baru bisa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dilecehkan, yaitu dengan memberikan kotoran unta diberikan atau ditumpahkan di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang beribadah, sedang sholat di Ka'bah, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini geramnya setengah mati dengan gerakan yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan oleh Muhammad ini, dan secara fisik dia siap untuk melawan Muhammad. Akhirnya ketika ada orang menyembelih unta, diambillah perut unta itu semuanya dan dituangkan di atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melakukan ibadah, sedang sholat. Akhirnya Nabi pun tidak bisa bangun dari sujudnya, dan ini adalah pelecehan fisik yang sangat luar biasa. Akhirnya dibersihkan oleh putri beliau yaitu Fatimah Az-Zahra, yang kemudian nanti adalah dipersandingkan atau dijodohkan dengan Ali bin Abi Thalib, dikawin oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini untuk Nabi, untuk Nabi yang bangsawan dan kuat badannya, mereka tidak akan berani untuk langsung melakukan secara fisik dan melakukan perlawanan fisik. Sampai Abu Jahal satu ketika juga ketika bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memukul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaman batu besar di kepalanya dan di badannya, dan sehingga berdarah-darah. Sehingga inilah yang menyebabkan masuknya paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Kemudian dilawanlah si Abu Jahal ini dengan pukulan yang sama. Anda menyakiti keponakan saya. Tahu nggak Anda bahwa saya sekarang ini sudah masuk Islam? Akhirnya terjadi pertengkaran dan Abu Jahal badannya berdarah-darah. Kemudian ini adalah di kalangan orang-orang bangsawan Quraisy. Sementara itu di kelompok menengah ke bawah yang sudah masuk Islam tidak luput daripada siksaan, daripada perlawanan secara fisik atau pelecehan secara fisik. Kita lihat dalam sejarah yang ditulis dalam Ar-Rahiq Al-Maktum bahwa salah satu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan ini masuk Islam, Masya Allah, orang-orang Quraisy marah semuanya, dan Utsman bin Affan itu dilipat di dalam alas tidurnya dan dibakar oleh orang-orang Quraisy
dan Utsman dapat selamat dan dapat menyelamatkan diri. Selain itu juga ada nama-nama yang besar yang pembela Islam, yaitu salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang kaya raya, hidup mewah dan dari keluarga berada. Mereka pada hariannya setiap hari mereka hidup dengan mewah. Akan tetapi setelah Mus'ab ini masuk Islam, keluarganya lepas dan memutuskan dan tidak memberikan makanan kepada Mus'ab bin Umair, dan akhirnya nasibnya sangat mengenaskan. Mungkin kelaparan dan merana, tidak punya pakaian dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh sahabat Mus'ab bin Umair, dikeluarkan atau diusir dari keluarga, dari bapak dan ibunya, sehingga menjadi orang-orang yang sangat mengenaskan pada waktu itu. Selain itu ada nama-nama yang lain yang sangat banyak. Hampir dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun orang-orang yang beriman pada waktu itu yang luput dari siksaan orang-orang Quraisy Mekah. Apalagi kepada orang-orang yang kelas bawahan. Di antaranya adalah Bilal. Bilal ini adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini mempunyai seorang budak bernama Bilal, dan ketika Bilal masuk Islam, maka Umayyah bin Khalaf ini sangat marah besar dan tidak ada ampun kepada budaknya. Kok berani-beraninya seorang budak masuk Islam tanpa minta izin kepada tuannya dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Akhirnya si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini diikat tangannya dan kakinya dan disuruh oleh Umayyah bin Khalaf untuk menyeret, untuk tawaf di sekitar Ka'bah, dan suruh melafatkan Lata wal Uzza, memuliakan atau memuji kehebatan Lata wal Uzza yang disembah oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah itu tidak sampai di situ, Bilal masih tetap tabah imannya dan akhirnya disiksa yang lebih dari itu. Bilal bin Rabah diseret ke padang pasir yang pada waktu itu adalah musim panas, dan di badannya ditaruh batu besar, dan tentu saja batu itu sangat panas sekali dan siksaan yang sangat luar biasa. Akhirnya Bilal dibeli dari Umayyah bin Khalaf untuk dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk dimerdekakan, dan Bilal akhirnya mempunyai suara emas dan menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, di masjid di Madinah. Kemudian selain itu ada penyiksaan yang sangat mengenaskan. Semua disiksa. Di antaranya yang dapat dicatat atau ditulis dalam Ar-Rahiq Al-Maktum tadi adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini satu keluarga disiksa oleh orang-orang Quraisy, dibantai bersama-sama. Tentu saja gembong-gembong Quraisy, gembong-gembong musuh Islam pada waktu itu, yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang lainnya yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Ammar bin Yasir ini disiksa oleh orang-orang Quraisy. Kemudian bapaknya juga, yaitu Yasir. Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy. Yasir ini disiksa sampai menghembuskan nafas terakhir. Kemudian yang ibunya ini dipaksa untuk melafatkan kalimat kufur, kalimat untuk memuji Hubal,
memuji Lata dan memuji Uzza, akan tetapi bungkam tutup mulut dan tetap mengatakan ahad, ahad. Dan akhirnya sahabat Sumayyah ini, ibunya Ammar tadi, mendapat satu kejengkelan yang besar dari Abu Jahal karena dia adalah orang kelas rendah. Maka Abu Jahal dengan semena-menanya untuk membantai Sumayyah ini, sehingga ditusuklah dengan panah, ditusuklah dengan dengan pedangnya. Kemaluannya Sumayyah sehingga mati, menjadi awwalu syahidatin fil Islam, ula syahidatin fil Islam, menjadi orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Kemudian nasib yang diderita oleh Ammar juga demikian. Ammar ini sudah disiksa, sudah habis-habisan, dipaksa, dipukuli dan lain sebagainya, karena dia adalah orang rendahan, bukan orang bangsawan. Kemudian disiksa sampai dipaksa untuk membaca membaca kalimat kekafiran. Dan pada waktu itu Ammar mengucapkannya, sehingga ketika dibebaskan oleh orang-orang Quraisy karena mengucapkan kekafiran itu, dia nangis dan meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi diturunkanlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun lil iman. Tidak apa-apa dan tidak mengapa orang yang mengucapkan kekafiran karena dipaksa, akan tetapi hatinya masih tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan ketentraman keimanan. Itu dilafadzkan dalam ayat Al-Quran, itu tidak apa-apa. Kemudian masih banyak lagi, yaitu para sahabat ini mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat luar biasa, sehingga kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalam surat Al-Ankabut itu, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku, apakah kalian mengira kalian akan ditinggalkan begitu saja ketika mengatakan amanna, ketika mengatakan iman? Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak akan mendapat fitnah dan ujian seperti yang ditemui oleh para sahabat ini. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Islam, dengan cobaan yang kuat, yang sangat berat, supaya apa? Supaya dapat menguji keimanan mereka ini, apa benar-benar iman atau hanya bohong-bohongan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan segala macam cara untuk menyakiti, untuk berunding. Nah, berunding ini pada waktu sebelum strategi penyiksaan itu berunding supaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berunding dengan orang Quraisy. Wahai Muhammad, sudah begini saja, nanti kita berunding dan berdamai bersama-sama. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kamu pada tahun ini menyembah sesembahan kami, menyembah Lata wal Uzza, menyembah Hubal, dan menyembah yang lain-lainnya yang ditanam atau didirikan di sekeliling Ka'bah. Dan pada tahun depan, Muhammad, nanti kami akan menyembah Tuhan
Tuhanmu, Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembah nanti ketika setelah 1 tahun. Akhirnya diturunkanlah dengan tegas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah, hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan mungkin mempunyai potensi untuk menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku sekali lagi tidak akan mungkin menyembah sesembahan kalian. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian sudah agama kalian, waliyadin, dan bagi kami adalah agamaku, bagiku adalah agamaku. Itulah cobaan yang sangat luar biasa, dan orang-orang kafir ini tidak kapok-kapoknya untuk memberikan siksaan kepada orang yang tidak sefaham atau tidak searah dengan yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada argumentasi, mereka kehilangan argumentasi. Tidak ada argumentasi, tidak ada alasan, dan tidak ada ilmu yang bisa diterima bahwa mereka ini adalah orang yang benar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.